Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dari jamaah salat maghrib rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram ya. Dan minggu kemarin kita sudah membahas hadis Rifa'ah bin Rafi' ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Dan di sini para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan jual beli, ada yang menyebutkan bercocok tanam, tapi yang paling dianjurkan adalah pekerjaan yang sesuai dengan keadaan orang yang mengerjakan. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengarkan Rasulullah berkata ketika Fathu Makkah, wa huwa bi Makkah, dan dia berada di kota Makkah ketika itu. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk menjual khamar. Khamar ini adalah barang yang dijadikan seseorang untuk mabuk atau untuk menghilangkan akalnya. Maka semua sifat atau barang yang digunakan untuk mabuk haram untuk dijual. Semua sifat yang membuat orang itu mabuk haram untuk dijual. Berbeda ceritanya kalau memang barang itu bukan untuk dikonsumsi, tetapi digunakan orang untuk mabuk. Paham enggak? Digunakan seseorang untuk mabuk. Contohnya sekarang itu Aibon. Ya. Apa hukum menjual Aibon itu? Halal atau haram? Halal. Penjualnya halal. Dikarenakan Aibon itu digunakan untuk apa? Untuk ngelem. Itu asalnya, hukum asalnya. Aibon itu digunakan untuk ngelem. Benar ya? Cuman kesininya dikarenakan akal manusia ini semakin berkembang, tapi berkembangnya untuk melakukan maksiat, ya. Aibon itu pun dijadikannya untuk mabuk, ya. Aibon itu dijadikannya untuk mabuk.
Maka ketika misalkan lingkungan kita adalah lingkungan yang kita tahu jelek, misalkan ya, kita tahu lingkungan kita ini lingkungan yang jelek, maka jangan kita sengaja menjual aibon kepada orang yang dalam tanda kutip ini dia itu pemabuk. Dalam tanda kutip dia itu pemabuk. Maka ini haram jadinya. Ya. Salah satu contohnya misalkan dulu ya, anak pernah melihat ketika SD itu. SD ini terkenang kelas 6 waktu itu. Di kantin itu disediakan ataupun menjual bodrek. Bodrek ini kan obat. Kalau apotek yang mengeluarkan dengan resep dokter, maka hukumnya halal. Itu ya. Kalau memang digunakan sebagai fungsinya. Tapi ada sebagian kantin ini sengaja dia jual bodrek, pempek, pisang goreng, ada bodrek juga di sini. Ah, ini kan tanda tanya ini. Benar enggak? Tanda tanya. Ya. Ketika misalkan dia sengaja menjual ini dan dia tahu customernya ini, pembelinya ini adalah orang-orang yang yaitu digunakan untuk nge-fly misalkan, maka sebagai penjual ketika itu haram dia untuk menggunakan ataupun menjual itu, menjual bodrek itu. Dalam keadaan itu dia haram menjualnya. Ya. Tapi kalau misalkan kita ini memang toko, kita ini seorang pedagang toko yang menyediakan bodrek, ya, aibon, kemudian yang lain-lain sebagainya, dan kita tidak tahu bahwasanya orang yang membeli ini menggunakannya untuk itu, paham ya? Tidak tahu kita orang yang membeli ini untuk itu misalkan, maka kita sebagai penjual tidak jadi masalah, kita termasuk hukum umum. Ya. Adapun dia yang membelinya, yang digunakan dia untuk mabuk misalkan, maka itu dosanya kembali kepada dia. Jelas ya? Kembali kepada dia. Maka perhatikan apa yang kita jual. Dan kalau kita masuk ke dalam payung hadis umum dan kita termasuk penjual barang secara umum, tetapi barang-barang kita digunakan untuk orang-orang khusus, untuk kepentingan mereka, kepentingan jelek mereka, maka kita tidak termasuk dalam dosa itu. Tapi kalau misalkan kita sengaja menjual barang itu untuk kepentingan yang khusus tadi, kepentingan yang haram tadi, maka hukum jual belinya juga menjadi haram. Ya, maka hukum jual belinya pun menjadi haram. Apapun barangnya. Walaupun barang itu dalam tanda kutip halal misalkan, ketika digunakan untuk mabuk, maka menjadi haram. Ya, ketika kita sengaja menjual barang tersebut. Kita tahu bahwasanya khamr ini di zaman Rasulullah SAW itu terbuat dari apa? Anggur, kemudian kurma. Ya, ini bahan pokoknya. Maka tidak boleh kita menjual barang-barang yang membuat seseorang itu mabuk. Ya. Kemudian wal mayyitati, begitu juga kita tidak boleh menjual bangkai. Tidak boleh menjual bangkai.
Bangkai di sini adalah hewan yang disembelih, hewan yang mati tidak disembelih. Salah. Ini pengertian bangkai ya. Hewan yang mati tidak disembelih. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala disebut mayyitah, bangkai. Ya. Dan ini juga termasuk hewan barang yang diharamkan untuk dijual. Ya. Barang yang diharamkan untuk dijual. Pertanyaannya sekarang, kasus kita sekarang, apa hukumnya menjual ayam mati? Benar tak? Banyak ya? Menjual ayam yang sudah mati. Ayam yang sudah mati ini bermanfaat tak kira-kira? Ada tak manfaat? Ada. Apa manfaatnya? Biasanya digunakan orang untuk makan pakan lili, ya, pakan lili. Dan ayam itu dijual. Bagaimana hukumnya? Ya. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya ketika dia sudah dianggap mayyitah, bangkai, maka semua yang berhubungan dengan dia, semua yang berhubungan dengan dia haram untuk dijual. Yang berhubungan dengan dia, dagingnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pengecualian di sini. Pengecualian tentang kulit bangkai. Dikarenakan Rasulullah SAW itu pernah melihat bangkai sapi ataupun unta. Ketika itu Rasulullah berkata, apakah kalian tidak mengambil manfaat dari bangkai ini? Para sahabat ketika itu takjub, ngapain Rasulullah SAW bertanya seperti ini? Dan Rasulullah SAW menyatakan ketika itu, sesungguhnya kulitnya bangkai itu ketika dia sudah disamak, maka dia suci. Ya, kulit bangkai ketika dia itu disamak, maka dia suci. Ya. Maka ketika dia sudah menjadi suci, apakah boleh untuk diperjualbelikan? Khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama khilaf. Dikarenakan Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwa memanfaatkan sesuatu yang boleh dimanfaatkan bukan berarti boleh untuk dijual. Paham? Sesuatu yang boleh untuk dimanfaatkan bukan berarti boleh untuk dijual. Gitu loh. Artinya kita tidak boleh menjual manfaatnya ketika barang itu sudah rusak. Gitu ya. Ketika barang itu sudah rusak. Salah satu contohnya misalkan kita punya barang kadaluarsa. Boleh tidak kita jual dia dengan harga yang murah? Tak boleh. Kemudian apakah boleh kita memanfaatkannya untuk kepentingan kita sendiri? Barang yang kadaluarsa ini tadi, boleh tak? Misalkan kita taruh di kebun misalkan. Ya, barang-barang yang kadaluarsa ini kita buka supaya dia lapuk di kebun, supaya subur kebun kita itu, boleh atau tidak ketika itu? Tidak masalah. Ya, tidak jadi masalah. Maka Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan
memanfaatkan suatu barang, memanfaatkan barang yang dalam tanda kutip tadinya tidak boleh untuk dijual, atau memanfaatkan barang yang boleh untuk dimanfaatkan bukan berarti boleh untuk dijual, gitu loh. Seperti inilah kaidahnya. Maka jumhur ulama menyebutkan bahwa ketika dia diambil dari bangkai, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan, tapi boleh untuk dimanfaatkan. Berbeda lagi kalau misalkan dia itu bukan bangkai. Contoh misalkan di peternakan kita ini kan sapinya disembelih, kemudian kulitnya dikumpulkan, kulit itu dijual, halal lah itu. Itu keluar dari khilaf ulama ya, keluar dari khilaf ulama ini. Yang jadi permasalahannya adalah ketika kulit itu dari bangkai yang sudah disamak, kemudian dia mempunyai manfaat dan dijual. Ya, jumhur ulama menyebutkan tidak boleh menjual itu karena dia diambil dari bangkai itu tadi. Tapi ada yang memperbolehkannya, ya, dan sebagian ulama yang memperbolehkannya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan ketika kulit itu disamak, faqat tahura, kata Rasulullah, maka dia telah suci. Berarti yang dijual itu suci. Paham enggak? Yang dijual itu suci. Ya. Dengan syarat dia betul-betul mensucikannya dengan disamak tadi kulit itu. Ya. Adapun daging bangkai itu tidak boleh dijual belikan. Ya, hanya kulitnya saja yang boleh untuk diperjualbelikan. Ya, kalau dagingnya berikan kepada orang lain tidak masalah untuk dimanfaatkan. Gitu ya. Maka contoh, misalkan kita punya ayam mati tadi ya, beri dengan orang lain, tidak masalah memberi untuk dimanfaatkan sebagai pakan. Tapi kalau kita jual, maka hukumnya menjadi haram. Ya, maka hukumnya menjadi haram. Ini penting bab jual beli ya, karena banyak yang terjadi macam ini kan. Ya. Kemudian selanjutnya apa kata Rasulullah? Bangkai haram untuk dijual beli. Khinzir, babi. Babi juga termasuk haram untuk dijual. Kenapa? Karena dalam Al-Quran babi itu disebutkan, ya, disebutkan untuk haram dimakan. Maka ketika haram untuk dimakan, dia haram juga untuk diperjualbelikan. Haram juga untuk diperjualbelikan. Dan kita sudah membahas ya bahwasanya babi ini najisnya najis berat. Bahkan babi ini dalam mazhab Imam Syafi'i dari semua badannya dari depan sampai belakang itu najis. Kena kulit pun kita harus cuci langsung babi ini. Ya. Maka diharamkan untuk menjual babi. Dan bahkan ada yang meneliti kenapa daging babi ini diharamkan. Dikarenakan daging babi ini juga memiliki cacing ya, yang tidak mati walaupun direbus dalam suhu 100 derajat. Allahu a'lam, ini penelitian. Tapi ada yang meneliti seperti itu. Ya, daging babi. Dan babi ini juga termasuk hewan yang khabith, yang jelek. Makanya sifat orang-orang yang memakannya juga tidak jauh dari sifat itu tadi. Ya.
Apa salah satu sifat babi ini misalkan? Kalau kita campur dia, dua laki-laki sikok betina misalkan, dua jantan sikok betina, betulung-tulung tuh kawin. Ya. Kawin betulung-tulung. Beda dengan ayam. Kita satukan dua ayam jago dengan satu yang betina. Begasak dulu ayam jago ini. Berbeda dengan babi. Itu salah satu sifat. Ya. Maka ini juga salah satu hikmah kenapa kita dilarang untuk makan babi tadi, dan haram untuk dijual. Haram untuk dijual. Bagaimana misalkan seperti ini kasusnya? Ini kasusnya ya. Babi ngula kebon kita. Ini kebanyakannya kasus seperti ini kan. Babi ini ngula kebon kita. Kemudian kita dapat babi ini. Ya, dibunuh dia jadi bangkai, dijual dia haram. Benar? Boleh tidak kita memberi? Permasalahannya adalah boleh tidak kita memberi sekarang? Memberi dengan orang yang mau memakannya. Coba kayak kira, boleh tidak? Coba feeling boleh tidak kayak kira? Boleh tidak Pak Gol? Tidak tahu. Feeling boleh atau tidak? Kira-kira? Hah? Tidak boleh? Boleh tidak Mul? Boleh. Boleh kata Mul. Khilaf nih berarti. Ya. Hah? Ngapa tidak boleh? Karena berarti kita menjerumuskan orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia boleh makan. Kita tidak boleh memberi sesuatu yang Allah haramkan kepada orang yang boleh memakannya. Itu ya ilahnya. Itu sifat, bukan sifat ya, ilah, sebab hukum. Ya, kenapa dia tidak boleh? Allahu a'lam ya. Kalau kita nyebutnya seperti ini dengan orang yang memakannya, menkanak berburu di kebun aku, paham dah? Beda pula ini kasusnya ini. Kalau tadi kan meri, kita dapat barang, kemudian kita berek, nih nih, menkanak makan, paham ya? Dijual dak, langsung kasih, paham ya? Kasus yang kedua adalah kita menyuruh mereka. Misalkan ada orang ini, kemudian dia berburu babi, dan kita menyebutkan ketika itu, kalau nak berburulah di kebun aku tuh. Kemarin kebun aku baru udah diserudok, misalkan. Boleh tidak seperti itu? Beda nih kasus pertama kan. Boleh tidak seperti itu kira-kira? Boleh tidak? Boleh. Ya, tidak jadi masalah. Kalau kita memberi, memang tidak boleh. Damai baik lah, tidak mungkin kita mereka kemana ya? Kita kan memberi kepada orang yang mau makan kan? Tidak mungkin lah kita memberi sama orang Muslim. Tetap tidak boleh. Ya. Sama halnya kita memberi khamr kepada orang yang minum khamr, boleh? Tidak boleh. Karena Islam itu punya aturan. Ya. Bahkan dalam pemberian pun syarat untuk memberi itu barang yang kita beri itu mempunyai manfaat halal secara hukum syar'i. Itu ya. Jadi seperti itu. Di babi ini juga haram, maka ketika dia ada zat yang ada di daging babi ini dirubah ke zat yang lain, dia tetap haram. Gitu ya. Maka sebelum kita membeli makanan, coba tengok barang-barang yang di makanan kita itu ada tak zat yang bersumber dari daging babi misalkan. Kalau ada, tidak boleh. Gitu loh. Ya, kalau ada tidak boleh. Makanya kalau misalkan di sebagian toko misalkan ya,
syar'i ataupun non muslim yang dia itu tokoh non muslim yang dia itu toleran misalkan, maka dia harus menuliskan di situ sesungguhnya daging ada unsur babi di dalamnya. Walaupun lah berubah jadi ciki-ciki, ya, tidak boleh untuk digunakan kosmetik. Bahkan kemarin tuh ada video bahwasanya kosmetik ini diambil juga dari sebagian zat yang ada di daging babi itu. Ya, maka kita sebelum beli barang itu kita tengok dulu dari mana barang ini. Gitu loh. Kalau misalkan ada sesuatu yang bersumber dari babi tersebut, maka kita tidak boleh untuk menggunakan. Ini hukum syar'i, bukan berarti kita sok suci, paham ya? Inilah hukum syar'inya, ya. Tidak boleh. Seandainya kita memberikan sesuatu uang kepada orang lain dengan istilah, ya. Kadang-kadang kan bisa kita beri rokok, ya. Apakah pemberian kita itu halal? Karena diikuti dengan katanya beri rokok, bukan? Lebih baik ganti bahasanya, ya. Walaupun itu cuma basa-basi, baik, tapi lafaz yang digunakan itu ganti. Karena ketika kita memberi seperti itu, kita tidak tahu orang itu termasuk orang yang faham dengan istilah atau orang yang zohiri, paham tidak zohiri? Tekstual, ngambil konteks. Oh, berarti datuk ini memperbolehkan berarti. Itu, ya. Jadi lebih baik ganti istilahnya supaya kita itu lebih aman, ya. Pada ini untuk kah? Nah, sudah selesai, ya. Kita ganti istilahnya. Kalau kita memang berkeyakinan bahwasanya haram tadi, itu ya. Terus wal asnam, kata Rasulullah SAW. Asnam, apa asnam? Patung, ya. Asnam itu adalah patung. Patung ya diukir. Entah itu dia menjual, entah itu dia membuat jasa. Ya. Maka ketika asnam disebutkan, dikarenakan dia itu menjadi wasilah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah nyebut syirik nih biasanya orang agak bingung. Gitu ya. Wasilah untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disembah. Patung disembah. Ya. Diagung-agungkan. Dan ini bukan untuk melecehkan. Ini hukum agama kita ini. Jelas ya? Hukum agama kita seperti itu. Gitu loh. Bahwasanya patung itu haram untuk dijual belikan. Dikarenakan dia bisa menjadi wasilah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cabang daripada ini adalah lukisan. Ya, cabang daripada ini adalah lukisan. Apalagi lukisan makhluk yang bernyawa. Jadi kalau nak ngelukis itu, lukislah sesuatu pemandangan. Cuman waktu itu ketika kita membahas masalah ini ya, susah di Indonesia ini. Karena apa? Karena tumbuhan pun kadang-kadang disembah di kita ini. Paham enggak maksudnya? Dok, yang beri sesajen ke batang kayu are, apa itu? Benar tak? Meyakini bahwasanya di batang ini ada jinnya, dikasihlah sesembahan. Itu kan pohon juga. Apa hukumnya? Menjual lukisan pohon itu? Padahal kalau kita ngambil hadis Rasulullah SAW itu sudah keluar dari haram, ya. Karena yang diharamkan itu adalah makhluk bernyawa, hewan, makhluk bernyawa, gitu loh. Ya. Batu jadi sesembahan juga kita ini, benar kan? Dijadikan batu keramat. Nah ini susahnya di zaman kita ini sekarang. Ya, maka cabang fikih
dari bab ini adalah ketika orang itu mengagung-agungkan gambar, apapun bentuk gambarnya, taruhlah misalkan gambarnya gambar keris misalkan, ya, halal dah orang itu menggambar keris, halal, tidak masalah. Tapi ada sebagian orang itu mengagungkannya, ya, diagung-agungkannya. Bahkan ada sebagian jemaah kita ini juga pernah menyebutkan dulu pernah nyimpen keris, ya, kalau akan terjadi sesuatu musibah, keris itu bergetar hangat, nah itu diagungkan keris itu, ya. Tapi kalau keris hanya memang untuk adat, dia sebagai senjata, maka tidak jadi masalah, ya. Maka ketika kita mengambil hukum itu rinci, harus rinci, detail, gitu loh. Maka di sini disebutkan haram untuk menjual patung, mengukirnya haram, menjual jasa untuk mengukir juga haram. Cabang daripada itu adalah lukisan, ana bilang tadi, ya. Dan ketika lukisan kita itu dijadikan untuk sesembahan, walaupun lukisan itu berupa pohon, berupa apa tadi kataku, keris, tetapi dijadikan sesembahan, maka otomatis langsung haram dia, paham ya? Otomatis langsung menjadi haram ketika memang hasil lukisan kita itu dijadikan untuk sesembahan, gitu loh, ya. Bahkan ana pernah meruqyah dulu, ya. Pertama kali ana masuk ke dalam dunia ruqyah itu, ana meruqyah seorang pelukis. Ini real ini, bukan konon katanya, ya. Pertama kali ana meruqyah orang lulus dari pondok pesantren, yang pertama kali ana ruqyah itu seorang pelukis. Dia hobi melukis makhluk. Ketika dia hobi melukis makhluk itu, apa kata dia? Seolah-olah ana berbicara dengan gambar ini. Itu kata dia, bukan kata ana ini. Kemudian membuat dikembangkanlah ekspresinya, dikembangkan. Kalau tadi melukis dengan tinta, ini dengan darah ngelukis. Bayangkan, itulah pintu masuknya syaitan itu sedikit demi sedikit, gitu ya, sedikit demi sedikit. Maka kalau yang dilukis itu adalah makhluk yang bernyawa, tetap tidak diperbolehkan, ya. Walaupun yang kita jual itu adalah jasa, tidak boleh, ya. Ataupun misalkan lukisan-lukisan, dia tidak lukisan-lukisan yang berbentuk makhluk yang bernyawa, tapi bentuknya adalah jimat, paham tidak? Ada lukisan kaligrafi sekarang itu, kaligrafi tulisan Arab, ya. Kemudian ditempel misalkan doa keselamatan, ditulislah di situ rumus rajah, tulisan Arab. Kemudian dituliskan asma Allah, dituliskan di situ nama anjing. Kita tidak tahu bahasa Arab. Yang seperti ini juga haram hukumnya, tidak boleh, ya. Tidak boleh menjual lukisan yang seperti ini, karena ini akan diagungkan. Tapi kalau misalkan yang dijual itu apa? Kaligrafi, ayat kursi, maka ini tidak jadi masalah, ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah sesuatu yang dia itu menjadi wasilah syirik, maka tidak boleh untuk dijual belikan, ya. Apalagi cabang dari pembahasan tidak boleh menjual patung ini,
Menjual sesuatu yang dijadikan wasilah untuk syirik. Paham enggak? Contoh kemarin itu. Ada yang bertanya, di mana jual ayam hitam? Berarti apa ini? Nek di apa ini kira-kira ayam hitam ini? Nek disabung dia, nek dimakan dia, atau nek dijadikan sesembahan kira-kira? Ayam hitam ini sesembahan. Taruhlah kita punya ayam hitam itu misalkan. Apa hukum menjual ayam? Halal hukum aslinya. Ya, berapa sekilo ayam ini? Misalkan kita jual aslinya untuk dimakan, tapi ada orang yang mencari ayam ini untuk dijadikan sesembahan, maka haram hukumnya. Walaupun yang dijual itu ayam. Paham? Ini cabang hukum fikihnya dari bab ini. Menjual patung ini. Maka menjual sesuatu yang dijadikan wasilah untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya. Itu cabangnya. Jangan kelak mumpung dia tengah nyari, kita naik harga ya. Nah, ini kadang-kadang ini haram ini. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faqila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihat ara'aita syuhumul maita, bagaimana kalau lemak mayit tadi, lemak bangkai. Fa innahu tutla biha as-sufun, sesungguhnya lemak bangkai itu digunakan untuk ngecat kapal, ya. Wa tudhanu bihal julud, kemudian juga untuk melumasi kulit tadi dilumasi juga dengan lemak tadi, minyak yang diambil dari daging itu tadi ya. Wa tustasbahu biha annasu, kemudian dijadikan sebagai sumber penerangan, minyak dijadikan sumber penerangan. Faqala la huwa haram, tidak boleh juga. Makanya ini tadi ya, mazhab jumhur ulama, kalau dia diambil dari bangkai, apapun manfaat yang bisa diambil dari bangkai itu haram untuk dijual belikan. Tapi kalau kita menggunakannya untuk dimanfaatkan pribadi, contohnya apa tadi? Digunakan untuk minyak tadi ya, minyak bangkai tadi ya, digunakan untuk membakar misalkan, kita nembung, ada manfaat kan, kita gunakan untuk ngecat itu tadi kapal ya, kita pribadi yang apa namanya, yang menggunakan, bukan untuk dijual belikan, maka tidak jadi masalah ya, maka tidak jadi masalah. Kemudian dari hadis ini juga bahwa sesuatu yang najis dalam mazhab Imam Syafi'i haram untuk dijual. Sesuatu yang najis haram untuk dijual belikan. Maka kemarin ada yang bertanya, macam mana kalau kami ini ngejual kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, najis tak? Mazhab Syafi'i najis, jelas ya? Mazhab Syafi'i najis, kecuali mazhabnya Imam Ahmad dan Malik menyebutkan tidak ada najis. Hewan-hewan yang boleh untuk dimakan tidak ada najis dia, kotorannya ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i najis, ketika dia najis, konsekuensi hukumnya haram dijual. Ya. Maka kita kalau misalkan ngotot menggunakan satu mazhab, cobalah masuk ke dalam bab ini. Ya.
Jadi tidak boleh untuk dijual. Kalau dimanfaatkan silahkan, ketika tadi itu ya, dimanfaatkan pribadi, ya untuk pupuk apa segala macam, tidak jadi masalah. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan juga Ahmad, dikarenakan dia tidak najis, maka halal untuk dijual beli. Paham tidak? Maka dia halal untuk dijual belikan, gitu loh. Sampai sini dulu ya. Belum selesai hadisnya. InsyaAllah nanti kita lanjut di hari malam Ahad ya, insyaallah. Jumat Tahsin. Besok kita bahas fikih Syafi'i di Masjid Tikung, insyaallah. Besok hari Kamis ya. Kita bahas mazhab fikih Syafi'i besok pagi, dan kita lanjut kajian di masjid hari Jumat malam Ahad dengan tahsin Al-Quran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.